kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli minum kopi, kalian bisa pilih nih antara Super Thanks atau Saweria. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja nih di atas kanan layar kalian, atau bisa juga cek di kolom deskripsi di bawah. Tapi buat support, kalian gak harus donasi. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like di video ini, kalian udah ngebantu support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Atau kalau nggak mau capek ngetik, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Lin Yuxi dan orang-orang dari sekte Pavilion Ling Xiao mengalahkan sebuah monster gorila. Lalu Lin Yuxi mengambil batu roh dari monster itu. Lin Yuxi berkata, batu roh yang dihasilkan oleh binatang ranah half immortal ini sebanding dengan ranah earth immortal. Batu ini sangat murni, jika bisa disempurnakan, pasti akan meningkatkan banyak kultivasi. Dua bersaudara, coba lihat sini. Lalu orang yang gendut tiba-tiba seperti kerasukan, dan dia berkata, tunjukkan padaku sini. Lalu temannya menahan dan membangunkannya. Hei pria gemuk, bangun. Hah? Aku barusan... Dia mencoba menjelaskan. Enggak, bukan seperti itu. Aku gak bermaksud mengambilnya. Hanya aja, otakku tiba-tiba menjadi berat dan aku yang meraihnya. Li Xiangrong merespon, ini adalah cara alam rahasia mempengaruhi kita. Jika kau serakah untuk batu roh, kau akan dipengaruhi tanpa batas oleh kekuatan Celestial Emperor. Iya maaf, salahkan aku. Hei gendut, gak perlu merasa bersalah. Itu semua kesalahan alam rahasia. Apa yang kita dapatkan di alam rahasia akan dibagi rata setelah kita keluar. Gak ada hal seperti siapa yang mendapat lebih banyak dan siapa yang mendapat lebih sedikit. Jadi itu tidak akan berpengaruh. Junior Sister Lin benar. Semua orang sama-sama terbagi. Jangan serakah. Ya udah, mari kita lanjutkan. Masih ada banyak harta karun di sini. Lalu tiba-tiba ada pedang terbang ke arah mereka. Hei Tonggos, hati-hati. Mereka pun berhasil menghindari pedang itu. Apa-apaan ini? Siapa yang menyerang kita? Hahaha. Batu roh yang murni, berikan padaku sekarang. Berikan padaku. Di sana tampak dua orang dalam kegelapan. Mereka adalah orang Aula Thunderbolt. Mengapa mereka tidak menghigau? Bangun! Kalian telah terkikis serius oleh Tao Yun. Hah? Omong kosong apa itu? Berikan batu itu kepadaku sekarang. Dua orang tadi pun mulai menyerang. Astaga, mereka benar-benar gila. Dan mereka benar-benar kejam. Tahap awal Earth Immortal. Kita bukanlah lawan mereka. Dua orang itu terus menghajar mereka. Lalu Lin Yuxi terkena cambuk dari salah satu orang itu. Li Xiangrong berteriak, Sister Junior Lin, tujuan mereka adalah batu spiritual itu. Lemparkan aja pada mereka. Hei, anak Aula Thunderbolt, lihat ke sini. Lalu Lin Yuxi melempar batu spiritual itu. Satu orang dari Aula Thunder Hall yang rambutnya dikuncir langsung menangkap batu spiritual itu. Ini harta, ini dia hartanya. Sungguh batu roh yang luar biasa. Sekarang ini adalah milik kita. Yaudah, ayo kita pergi sekarang. Jangan sampai kedua orang itu melihat senjata sihir kita lagi. Astaga, mereka benar-benar diliputi oleh keserakahan. Hei pria gemuk, apa yang kau lakukan? Pergilah. Dalam hati si gendut, ranah Earth Immortal. Ini adalah ranah Earth Immortal. Aku hanya tahap pertama Human Immortal. Aku bukanlah lawan mereka. Kalau ini berakhir, semua akan mati. Seharusnya kita nggak turun gunung. Seharusnya kita nggak datang. Li Xiangrong mencoba membangunkan lagi si gendut. Woi bodoh, mereka nggak melakukan apapun kepada kita. Jangan terjebak dalam emosi. Kalau seperti ini terus, kau akan terpengaruh oleh tujuh emosi. Si gendut tiba-tiba berteriak, Ini semua salahmu. Kalau kau nggak datang ke ujian ini, nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa kau datang untuk mati? Ini semua udah berakhir. Woi pria gendut, sadar. Udah, aku nggak mau melanjutkannya lagi. Aku ingin berhenti. Aku nggak tahan lagi. Mengerikan. Sumpah ngeri banget. Udah, aku berhenti. Sekarang aku akan pulang. Si gendut pun meninggalkan mereka. Lalu, bentar. Ini gue bingung nih manggilnya pakai apa nih? Karena orang-orang di sini nggak tertera namanya, kita panggil aja dia Coklat berarti ya. Si Coklat berkata, dia terpengaruh oleh tujuh emosi Tao dan ketakutan batinnya semakin besar. Sial, apa yang harus kita lakukan? Lin Yuxi yang melihat ke arah si gendut lari, dia berkata, tunggu dulu, kau nggak bisa ke sana. Itu tebing. Woi gendut, bangun. Si gendut terus-terusan berlari dan akhirnya dia pun jatuh ke jurang. Aku mau pulang. Woi gendut. Si gendut pun jatuh ke dalam jurang. Gendut, astaga, dia jatuh sampai mati. Semua, cepat pergi
dari sini. 7 emosi ini terlalu menakutkan dan kita gak boleh tinggal lama di sini. Dilihat-lihat, pedang di tanganmu tuh sangat indah. Itu pasti senjata ajaib yang berharga kan? Patuhlah dan tinggalkan senjata ajaib itu. Dengan begitu, aku masih bisa meninggalkan kalian bertiga hidup-hidup. Dalam pikiran saudara Lee, sial, aku diperhatikan. Sekarang udah gak ada cara untuk berkomunikasi dengan mereka sama sekali. Sister Junior Lin, larilah kalau ada kesempatan. Lalu si coklat langsung maju. Hei, sini, akulah lawanmu. Hei coklat, apa yang kau lakukan? Woi coklat, kembali sini. Kamu bukanlah lawan mereka. Beraninya kau, berani-beraninya kau membunuh pria gendut itu. Dasar orang gila. Jangan berpikir aku takut padamu, ranah Earth Immortal. Persetan, aku akan bunuhmu. Oh, di luar kendali. Lalu orang dari Aula Thunderbolt langsung membunuh si coklat. Lin Yuxi berteriak, "Woi coklat, apa yang kamu lakukan?" Saudara Lee berkata, "Sister Junior Lin, jangan bertindak gabah." Pada saat ini, si coklat menarik perhatian kita. Sekarang, saat yang tepat bagi kita untuk melarikan diri. Sekarang, dia telah dikendalikan oleh 7 emosi Tao dan jatuh dalam kemarahan yang tak ada habisnya. Kita gak bisa membangunkannya. Si coklat berkata, "Hahaha, apakah ini Earth Immortal? Datang jika kau punya nyali. Ayo sini maju." Si hijau berkata, "Ketika emosi nggak terkendali, pikiran juga akan hilang. Pada akhirnya, hanya ada satu orang mati berjalan yang tersisa." Lin Yuxi merespon, "Tapi apakah kita akan meninggalkan dia begitu aja? Dia kan udah, apa yang kau ragukan? Kita semua akan mati jika kita menundanya. Dia udah gak bisa diselamatkan lagi. Entah itu Tao 7 emosi atau Aula Thunderbolt. Udah, ayo pergi." 2 orang dari Aula Thunderbolt masih menginterogasi si coklat. Pasti ada banyak harta pada anak ini. Yang satu berkata, "Apa nggak ada yang lain selain pedang ini?" Yang satu lagi menambahkan, "Hei, bagaimana dengan 2 orang yang tadi? Coklat, gendut, ini adalah dunia immortal yang kejam. Kalau kau nggak cukup kuat, kau akan meninggalkan orang lain. Jika kau melarikan diri di sini, mereka mungkin tidak akan mengejar." "Hah? Kau kenapa, Sister Junior Lin? Kau baik-baik aja?" Lin Yuxi terus mengoceh, "Ini semua salahku. Kekuatanku terlalu buruk. Aku telah membunuh mereka. Jika aku lebih kuat, semua orang gak akan mati. Hei, bangunlah. Perasaan bersalah ini juga mempengaruhimu. Itu yang dilakukan oleh Tao 7 emosi. Orang mati gak bisa dibangkitkan. Sekarang yang penting, kita harus bertahan." "Terima kasih saudara Lee, aku sedikit baikan. Jika kau gak membangunkanku, aku mungkin akan menjadi emosional dan tidak bisa menahan diri. Sekarang, tinggal kita berdua yang tersisa. Kita harus saling membantu untuk bisa bertahan." Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mundur dari sini? Dalam hati Lin Yuxi, bagaimana dia bisa sangat kuat? Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh Tao 7 emosi. Jelas sekali, kedua saudara yang lainnya baru aja mengalami kecelakaan. Kenapa saudara Lee masih bisa tertawa? Saudara Lee menambahkan, "Sekarang kita udah merasa lebih baik. Jadi, ayo cepat kita pergi dari sini." Lin Yuxi berkata, "Apa mungkin, saudara Lee, apa mungkin kau udah tahu tentang Tao 7 emosi yang ada di alam rahasia ini dan membuat beberapa persiapan? Apa karena itu kau bisa mengendalikan emosimu?" Di sini, saudara Lee terlihat aneh. "Adik Lin, apa yang kau katakan? Bagaimana itu mungkin? Bukankah kau yang membuat kita mendapat informasi tentang Tao 7 emosi? Aku belum pernah mendengar ini sebelumnya." Enggak kok, sabar. "Ya enggak, di sekte kan kau yang bersikeras turun gunung untuk berlatih. Sekte Master bahkan gak tahu bahwa alam rahasia Withering Blood terbuka." Withering Blood atau darah layu ya, kayak yang di awal-awal. "Tapi kau lebih dulu mendapat beritanya. Tadinya, si gendut dan si coklat menentang untuk turun gunung. Tapi di bawah bujukanmu..." "Sabar, enggak, itu gak seperti yang kau pikirkan. Adik Lin, pikiranmu itu terpengaruh oleh Tao 7 emosi. Jadinya, kau mulai meragukanku. Bagaimana mungkin aku berpikir untuk menyakitimu?" Di saat yang sama, saudara Lee langsung menggenggam tangan dari Lin Yuxi. "Hei, lepaskan aku! Hei, kenapa? Kenapa kau gak mempercayaiku? Aku melakukan segalanya untukmu." Sekarang karena sudah ketahuan, gak ada lagi yang perlu disembunyikan. Memangnya kenapa kalau aku merencanakannya? Sekarang hanya ada kau dan aku yang tersisa. Gak ada seorang pun yang akan menggangguku lagi. Kali ini kau harus menurutiku. Hei saudara Lee, sadarlah. Hentikan ini sekarang juga. Aku dengar kau pernah terlibat dengan pemimpin fraksi Su. Tapi sayang sekali, orang-orang itu sudah mengabaikanmu sekarang. Lihat kan, aku benar. Pemimpin fraksi Su pasti akan berangkat ke alam dewa. Pada saat itu, gak akan ada lagi Celestial Prime di seluruh benua bumi. Aku secara diam-diam sudah menimbun banyak harta karun langit dan bumi. Selama kau mengikutiku, kau gak perlu khawatir tentang terobosan. Tunggu sampai benua langit pergi, dan benua ini akan menjadi milik kita. Saudara Lee, hentikan ini. Lalu tiba-tiba ada cahaya putih terang yang muncul dari badan Lin Yuxi. Cahaya itu langsung menyerang saudara Lee. Kau cuma half immortal. Bagaimana bisa kau punya kekuatan seperti itu? Dalam hati Lin Yuxi, bukankah ini jiwa api dari danau itu?
Aku selalu penasaran, kenapa ini mengikutiku? Apa kau merasakan bahwa aku dalam bahaya dan melindungiku? Saudara Lee kembali menyerang. Beraninya kau menolak untuk menjadi wanitaku. Aku nggak akan membiarkannya begitu aja. Saudara Lee, hentikan ini. Aku nggak mau menyakitimu. Gak ingin menyakitiku? Apa kau bercanda? Ngaca sana. Kau hanyalah half immortal. Kau pikir kau bisa melawanku? Saat saudara Lee menyerang Lin Yuxi, api itu langsung mencoba melindungi Lin Yuxi. Api itu pergi ke saudara Lee dan langsung membakarnya hidup-hidup. Ah, panas banget. Saudara Lee, gimana caranya memadamkan api ini? Beraninya kau. Lalu saudara Lee, dia pun hangus terbakar. Saudara Lee mati. Jiwa api ini membakarnya sampai mati. Jika aku terlalu dekat, apa aku juga bisa akan terbakar sampai mati? Jangan mendekat kau. Lalu tiba-tiba 2 orang dari aula Thunder yang tadi datang. Yo, sungguh adegan yang tragis. Saudara satu sekte saling membunuh satu sama lain. Apa mungkin kau mendapat beberapa harta karun? Luar biasa. Cepat serahkan harta karun itu dan kami akan membiarkanmu hidup. Astaga, Allah Thunder. Di sini sama sekali nggak ada harta karun. Jadi jangan mendekat atau kalian akan mati. Nggak ada harta karun. Terus kenapa kau membakar saudaramu kalau bukan karena harta karun? Yang kanan merespon, Senior, berhenti bicara omong kosong dengannya. Lebih baik sekarang cepat potong-potong aja dia dan cari semuanya. Hah, itu benar. Ayo tangkap dia. Lalu kita berpindah ke murid Sekte Ki yang dipercayakan oleh Sukiwe untuk melindungi Lin Yuxi. Yang kiri berkata, pemandangan yang sangat tragis. Apa kita terlambat? Lingkungan alam rahasia ini terlalu berbahaya. Kita kehilangan jejak Nyonya Lin sebentar aja. Tapi tiba-tiba ada 3 mayat di sini. Dan mayat ini semua laki-laki. Nona Lin jelas nggak ada di antara mereka. Hei, coba lihat jejak kaki ini. Sepertinya Nona Lin pergi ke sana. Tahu di alam rahasia ini terlalu memiliki banyak pengaruh. Kau dan aku gak akan bisa mengatasinya. Sekarang aku akan lanjut mengejar Nona Lin. Dan kau kembalilah. Laporkan kejadian ini ke pelindungmu. Oke kalau gitu. Lalu kita berpindah ke benua bumi. Lebih tepatnya di Sekte Ki. Pelindungmu berkata, kenapa Tetua Gaer datang ke benua bumi secara pribadi hari ini? Apa mungkin ada perintah dari pemimpin fraksi Su? Gaer membalas, gak perlu gugup pelindungmu. Pemimpin fraksi memintaku untuk membawakan sekumpulan harta karun langit dan bumi ke Sekte Ki. Kan harusnya Tetua Duan yang mengantarnya. Tapi pemimpin fraksi khawatir kalau Tetua Duan akan menyembunyikan sesuatu. Jadi... Iya, aku tahu. Lalu seorang murid Sekte Ki datang menghampiri mereka dan berkata, Sekte Master Mo, ada laporan masalah darurat. Nona Lin yang secara diam-diam harus dilindungi oleh murid atas perintah Sekte Master, dia sedang dalam bahaya. Pelindungmu bertanya, Nona Lin, cepat ceritakan apa yang terjadi. Murid itu menjelaskan, ada alam rahasia baru muncul di pegunungan Withered Blood atau Darah Layu. Pavilion Ling Xiao, pavilion yang bersama Nona Lin, mengirimkan 4 orang murid untuk ujian. Tapi ada sisa tahu Celestial Emperor di alam rahasia itu. Nona Lin dan kelompoknya diserang dan 3 orang mati. Mereka berdua tampak kaget. Hah? Tahu Celestial Emperor? Lalu Gaer bertanya, pegunungan Withered Blood, sepertinya aku mengingatnya. Apakah sisa tahu itu adalah tahu 7 emosi? Benar-benar, itu tahu 7 emosi. Gaer menambahkan, ternyata benar, ini bukanlah masalah sepele. Tahu 7 emosi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kultivator biasa. Bahkan, jika hanya ada sedikit yang tersisa setelah sekian lama, itu bisa membuat kultivator Heavens Immortal kesulitan mengendalikan diri mereka. Pelindungmu langsung berkata, kalau begitu, aku akan segera memanggil murid Sekte Ki untuk menyelamatkannya. Jangan, tahu 7 emosi itu sangat berbahaya, dan murid biasa hanya akan dibantai jika masuk ke sana. Dan aku sudah pulih ke Celestial Emperor. Jadi aku akan pergi menyelamatkan Nona Lin. Pelindungmu, aku mau bertanya lagi. Nona Lin itu wanitanya pemimpin fraksi kan? Iya itu benar. Oke deh, aku mengerti. Oh iya, ini semua harta karun yang diminta pemimpin fraksi untuk dikirimkan ke sini. Lalu kita berpindah ke Nona Lin dan 1 murid Sekte Ki. Api jiwa yang ada bersama Nona Lin terus menyerang murid itu. Dia berkata, Nona Lin, sadarlah, api itu ingin mengambil alih kesadaranmu. Lawan itu. Penjahat, semuanya penjahat. Apa tujuanmu mendekatiku? Jika aku membunuh mereka semua, aku gak akan ditindas. Pelindungmu, tolong aku. Bunuh mereka semua. Matilah kau. Nona Lin, aku ini murid Sekte Ki yang melindungimu secara rahasia atas perintah pemimpin fraksi Su. Aku gak bermaksud menjadi musuhmu. Jadi, cepatlah sadar. Lalu api itu mengenai pedang dari murid Sekte Ki, dan pedang itu langsung meleleh. Dalam hati murid Sekte Ki, astaga, pedang terbangku meleleh menjadi besi cair oleh nyala api itu. Padahal artefak itu dibuat oleh pelindungmu untukku. Tapi itu gak ada apa-apanya dengan api itu. Lalu api itu terus-terusan menyerang murid Sekte Ki. Serangan pertama berhasil dihindari, tapi serangan kedua, sial, kali ini aku gak akan bisa melarikan diri. Saat api itu hampir sampai, Gaer tiba-tiba muncul dan langsung menahan serangan itu. Tetua, kenapa Tetua bisa ada di sini? Gaer menjawab,
Aku barusan mendapat sinyal bantuan dari kalian. Pergilah, alam rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Baik tetua, terima kasih banyak. Satu orang lagi datang. Gak peduli berapa banyak orang yang datang, bunuh mereka semua. Dalam hati Gaer, apakah ini pengaruh dari tahu 7 emosi? Nona Lin udah sepenuhnya kehilangan pikirannya. Kekuatannya hanya setara half immortal. Aku gak bisa memukulnya terlalu keras. Hah? Tunggu dulu, nyala api itu. Kenapa nyala api yang ada di tangan Nona Lin terasa sangat familiar? Di mana aku pernah melihatnya? Lalu Nona Lin langsung menyerang Gaer dengan api itu. Matilah kau! Mari kita periksa api ini. Saat Gaer mencoba menahan api itu tembus. Sial, aku gak bisa menahan api ini. Itu bisa langsung menembus sihir pertahananku dan menginvasi tubuhku. Bagaimana bisa? Api aneh dari half immortal bisa sekuat ini. Sial, aku gak bisa memaksanya keluar. Lalu Nona Lin sedikit tersadar. Apa yang terjadi? Gaer langsung berteriak, Nona Lin, cepat pergi dari sini. Api aneh ini terlalu terpengaruh oleh tahu 7 emosi. Itu akan melekat pada orang dan mempengaruhi hati orang lain. Aku takut itu akan menyakitimu. Aduh, kau siapa? Lalu tiba-tiba Nona Lin melihat ingatan saat dia tak sadarkan diri. Dalam hati Nona Lin, astaga, apakah ini semua yang aku lakukan saat aku kehilangan kesadaran? Api aneh itu benar-benar membunuh 2 orang dari Outlaw Thunder. Aku juga memukul mundur senior dari Sekte Qi yang datang untuk menyelamatkanku. Di sini, Gaer masih mencoba menahan api itu. Lin Yuxi berteriak, Senior, api aneh itu disebabkan olehku. Masalah ini gak bisa kau tanggung sendiri. Aku akan menarik kembali api itu dan kau keluarlah dari sini. Gaer membalas, api aneh ini berasal di atas ranah Celestial Prime. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Aku hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Cepat gunakan ponsel ini untuk menghubungi pemimpin fraksi Su dan minta bantuan. Hah? Ponsel? Lalu Gaer melemparkan ponsel kepada Lin Yuxi. Dalam hati Lin Yuxi, bukankah ini dunia immortal? Kenapa bisa ada ponsel di sini? Apakah aku hanya berhalusinasi gara-gara api aneh itu? Dan juga, bukankah Sukiwe ada di benua langit? Memangnya kita bisa memanggilnya dari benua bumi? Ya udahlah, lupakan aja. Kita coba aja dulu sekarang. Lalu Lin Yuxi bertanya, Senior, apa password HP-mu? Hah? Kau bilang apa? Password HP 326. Senior, kau bilang apa? Aku gak bisa mendengarnya dengan jelas. 3263. 3263 terbuka. Lin Yuxi pun mendekat tombol telepon itu dan langsung melihat kontak Sukiwe. Sejak terakhir kali kita berpisah, aku belum menghubunginya lagi selama bertahun-tahun. Aduh, aku sangat gugup. Lin Yuxi pun menelpon Sukiwe. Wah, ini benar-benar bisa memanggil. Ayo, cepatlah terhubung. Sukiwe pun akhirnya mengangkat telepon itu. Dia berkata, Hey Gaer, apa yang sedang kau lakukan? Lalu Lin Yuxi berkata, Sukiwe, ini aku, Lin Yuxi. Ceritanya panjang, jadi aku persingkat aja. Pemilik ponsel ini mengalami kecelakaan saat ingin menolongku. Kami berada di alam rahasia Withered Blood di benua bumi. Tolong bantulah dia. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Lin Yuxi berkata lagi, segera. Tapi bukannya kau ada di benua langit? Bagaimana kau akan? Sebelum Lin Yuxi menyelesaikan perkataannya, Sukiwe langsung muncul di depan Lin Yuxi. Lin Yuxi kaget. Sukiwe berkata, segera itu artinya langsung. Langsung itu berarti dalam sekejap. Gimana? Bukankah itu segera? Sukiwe, kau sangat cepat. Oke, berhentilah. Seharusnya aku nggak membicarakan topik ini. Ingat ya, jangan panggil aku si cepat. Kalau Sukiwe dipanggil si cepat, dia nganter-nganter paket dong. Ya udah, kita ngobrolnya nanti aja. Beritahu sekarang, apa yang terjadi pada Gaer? Lin Yuxi menjawab, api aneh itu ditemukan di danau salju di benua bumi, dan itu sudah mengikutiku sejak saat itu. Setelah memasuki alam rahasia Withering Blood, api itu tiba-tiba di luar kendali dan ingin mengendalikan tubuhku. Demi menyelamatkanku, Senior Gaer menempatkan api aneh itu pada dirinya sendiri. Sukiwe merespon, api aneh itu berada di ranah Celestial Prime. Lalu, kenapa Gaer nggak bisa menahannya? Apa? Celestial Prime? Luar biasa. Lalu Sukiwe membalas lagi, luar biasa. Gaer adalah seorang Celestial Emperor. Hah? Celestial Emperor? Lin Yuxi dengan panik berkata lagi, tunggu dulu, kenapa kau masih mengobrol denganku? Cepat, selamatkan Senior Gaer. Sukiwe membalas, dia tuh nggak perlu diselamatkan. Api itu tidak mematikan, pasti ada alasan lain. Kenapa itu berpengaruh pada Gaer? Mari kita lihat dulu aja. Api jiwa itu terus berkata kepada Gaer, bunuh. Dalam hati Gaer, jiwa api ini mencoba mengganggu pikiranku. Lalu tiba-tiba, Gaer dan api itu pindah. Di mana ini? Laut pengetahuanku. Kenapa jiwa api itu juga muncul di laut pengetahuanku? Dan bagaimana cara dia masuk? Bunuh. Jiwa api itu sangat dipengaruhi oleh Tao 7 emosi. Itu sudah benar-benar diliputi oleh keinginan membunuh. Sabar, enggak. Bentuknya, tiba-tiba, api itu berubah wujud menjadi bentuk manusia. Jiwa itu berkata, Li Tian, kenapa? Kenapa kau ingin bergaul dengan manusia? Singkirkan, bunuh mereka semua. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.